Jadi pemenjaraan itu bukan solusi. Itu loh, untuk menata, membina perilaku warga, apalagi pejabat yang baik, itu jangan hanya pendekatan pidana. Kalau eselon 2 begitu, eselon 1-nya yang bertanggung jawab. Kalau dirjennya tersangka, menterinya harus mundur. Kalau pejabat politik misalnya, hukuman mati aja. Sanksinya pidana mati, kan di KUHP sudah diatur. Kan bahwa pidana mati itu dengan masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berkelakuan baik, berubah jadi 20 tahun. Sebenarnya kan sudah ada artinya pidana mati itu nanti tidak akan ada eksekusi lagi. Tapi artinya dia jadi maksimal. Oh, itu menakutkan itu. Ini yang praktek bayar-bayar mulai dari polisi sampai hakim. Koordinatornya siapa? Koordinatornya advokat. Sana kemari dia. Semua. Ini harus diberantas itu semuanya. Artinya praktek bayar-bayar ini semuanya. Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Kita seneng banget ya, Bang Lukman ya. Ini padahal hari ini Jakarta hujan dari pagi. Hujan dari pagi, terus banget. Tapi Prof Jimli menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di Bincang Liputan 6 nih, spesial banget. Kayaknya Bang Lukman jadi grogi dekat Prof Jimli, kenapa? Oh iya, kebetulan hujan terus ya. Iya betul. Jakarta banjir melulu nih. Beliau nih dan ngikutin kayak Sumatera juga nih. Iya betul. Idola kita dari sejak mahasiswa ini. Betul. Iya kan? Itu, kamu fakultas hukum juga? Wah, bukan? Fakultas hukum. Dulu mahasiswa kan kita juga sering melihat Prof ketika di MK bersidang. Sekarang setelah itu kayaknya udah makmur sekali nih badannya. Kalau sekarang jadi narasumber kita ya. Di Liputan 6 makmur dia. Kalau di lapangan lu nggak gini ya, Prof? Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Ini kesibukannya apa nih, Prof? Ya, namanya pensiun. Walaupun pensiunan ini bukan sembarang pensiunan, Bang Lukman ya. Betul. Pensiun, di mana-mana udah pensiun, di MK pensiun, DKPP, DPD. Kalau ngajar, PNS-nya pensiun, tapi masih membuka kuliah. Di Unhan juga, di UI juga, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Luar biasa. Ya, kadang-kadang diundang ke luar negeri, kasih kuliah juga. Saya juga kan guru besar kehormatan di Melbourne U. Ini benar-benar namanya memanfaatkan masa tua dengan tetap menjadi manusia bermanfaat. Iya, betul. Pensiunan tapi apa yang disampaikan Prof ini kan sering menjadi bahan pertimbangan juga. Enak, jadi guru kan pahalanya jelas. Iya. Kalau jadi pejabat kurang jelas. Apalagi jadi kepala daerah banyak kena OTT. Bener ini, Prof. Pas banget kita memang mau membuka obrolan ini dengan kasus kepala daerah yang lagi ditangkap KPK. Terakhir KPK baru-baru ini ya, Bang. Kemarin hari Senin ini, Prof. 2 langsung kepala daerah dalam 1 hari. Oh, hari yang sama tuh ya? Madiun sama itu ya? Madiun dan Pati ya? Pati. Tapi itu kan kabupaten ya. Satu wali kota, satu bupati. Oh ya, satu kali wali kota, satu bupati. Dan ini sebenarnya untuk 1 tahun masa periode mereka itu belum satu tahun juga ya? Belum. Sudah ada beberapa kepala daerah, Prof, yang disidang. Iya. Dan lagi-lagi kasusnya wali kota udah, bupati sudah banyak, gubernur juga sudah banyak. Oh, di Sumatera itu ya tadinya yang paling banyak rekodnya itu Bengkulu, 4 gubernur. Ya kan? Sudah di penjara. Nah, yang nomor 2 itu Riau, 3. Tapi beberapa bulan yang lalu tambah 1 lagi, sama-sama 4. Iya. Jadi saya waktu ketemu sama gubernur Bengkulu, hati-hati kalian ini terbanyak seluruh Indonesia. Ya kan? Pas ketemu lagi, Prof, ada 1 lagi. Jadi saingan dengan Riau banyak-banyakan.
Ibaratnya kalau ngutip Prof. Mahfud bilang gubernur itu satu langkah kakinya udah di KPK. Setiap dia menang satu langkah kakinya udah di KPK. Ya, artinya semuanya. Iya. Gubernur sudah banyak, bupati sudah banyak, wali kota juga sudah banyak. Tapi kebanyakan itu Menteri ya juga sudah banyak. betul, apalagi politikus dan segala macam. Jangan kan menteri, kalau ketua MK sendiri udah berapa bro? Ketua MK dua. Dua ya kan? Pak Akil dan Luar itu biasa. tadi ya bahkan. Ketua partai sudah berapa? P3 nya berapa? Dua, tiga. Prof, Golkar berapa? Satu. oke. Dengan tadi ini udah banyak. Dua ya? Golkar dua ya? Oke, Prof, dengan banyaknya penangkapan atau orang-orang penting lah ya yang terlibat dengan kasus korupsi, dan ini yang terbaru ini kepala daerah. Profesor melihat ini kenapa ya masih terus terjadi dari waktu ke waktu? Harusnya kan dengan banyaknya kasus, orang kan ada efek jerah, ada ketakutan, ada kelebih hati-hatian. Tapi yang terjadi sebaliknya. Gimana nih salahnya? Ya, jadi sistem rebuilding-nya belum tuntas. Kita hanya sibuk menindakkan. Jadi over antusiasme berlebihan untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi. Ya nanti akibatnya pemenjaraan. Nah, penjara udah penuh. Bagaimana? Nanti tambah banyak. Padahal yang masuk penjara ini yang tobat cuma 30%. 30% kedua dendam, merasa dizalimi. Tapi yang paling banyak itu 40%. Itu makin jadi. Jadi pemenjaraan itu bukan solusi. Gitu loh, untuk menata, membina perilaku warga, apalagi pejabat yang baik. Itu jangan hanya pendekatan pidana. Harus komprehensif kita. Seperti apa, Prof? Ya, misalnya, ini kan semangat dari KUHP baru, juga KUHP, itu kan ada paradigma baru yang diperkenalkan. Tentu banyak masalah nanti, tapi filosofinya itu harus dipahami. Restoratif justice, ya kan? Itu sebagai respon terhadap kelemahan retributive justice. Keadilan yang membalaskan kesalahan. Diperbaiki dengan yang memulihkan keadaan. Nah, ini kan filosofi yang bagus. Nah, mudah-mudahan dengan segala plus minusnya nanti dalam praktek, ini harus dijadikan pegangan untuk menata kembali sistem hukum dan pemerintahan kita ke depan. Jadi misalnya, pertama, ultimum remedium. Upaya terakhir pemidanaan itu betul-betul harus dipraktekkan, bahwa pemidanaan itu langkah paling terakhir. Kalau nggak ada lagi upaya lain, baru. Nah, yang langkah lain ini itu banyak sekali. Di samping soal pencegahan, efektivitas pengawasan, juga misalnya memperbanyak forum-forum, ya kan? Forum conflict resolution. Misalnya out of court settlement, upaya terakhir sebelum ke pengadilan, out of court settlement. Itu sudah jadi cara berpikir baru seluruh dunia. Misalnya ada arbitrase, ada mediasi, bahkan di bidang pidana pun namanya mediasi penal. Itu kan? Ada lagi misalnya diperkenalkan forum-forum penegakan etika. Jadi etika dan pidana itu agak dekat. Pidana itu kategorinya melanggar hukum pidana, sedangkan etika melanggar etika. Misalnya etika jabatan. Nah, peradilan etik itu bedanya dengan peradilan hukum. Hukum itu menghukum, membalas. Kalau etika itu satu mencegah, dua membina, ketiga dia kayak bahasa fikihnya takzir. Dia mendidik, lalu memulihkan misalnya kepercayaan publik kepada institusi jabatan supaya jangan rusak, orangnya dipecat. Nggak perlu dipenjarakan. Jadi mekanisme etika itu harus diperkuat. Nah, gitu misalnya. Ya kan? Nah, belum lagi misal pemidanaan. Misalnya Pak Amran Sulaiman.
dia marah kepada Tempo, tapi caranya dia menggugat perdata. Itu kan bagus. Ya kan? Dia kalau misalnya sebagai menteri melapor misalnya ke polisi, itu pasti cepat tuh polisi itu langsung diproses gitu loh. Jadi dia tidak melakukan proses pidana tapi perdata. Itu bagus. Nah sayangnya dia menggugat 200 M, kebanyakan. Mestinya 200 ribu aja udah cukup. Yang penting Tempo minta maaf gitu kan. Nah tapi dia 200 M, maka muncul kesimpulan Tempo dan teman-temannya ini mau membangkrutkan. Nah kan gitu kan. Jadi politik anunya. Nah tapi dari segi anunya itu dekriminalisasi tapi menjadi masalah privat itu sudah bagus. Tapi ada satu forum lagi, Dewan Pers, itu harus dimanfaatkan juga. Kode etik pers. Jadi maksudnya, kita harus kurangi pendekatan hukum pidana itu. Nah, termasuk untuk korupsi ini. Pemecatan kepala daerah itu harus dimudahkan mekanismenya. Waduh laporan, nggak usah sampai ke pemidanaan. Ya berhentiin aja, misalnya gitu loh. Ya kan? Apa artinya sistem hukum yang sekarang, Prof, di Indonesia, Prof melihat memang kayaknya memberi ruang cukup aman buat mereka untuk terus ketika saya melakukan korupsi, ya paling pokoknya hukumannya segini. Harus tata ulang, tapi harus komprehensif, baik dalam tingkat di ujungnya sanksi maupun dalam pengawasannya diefektifkan. Misal, bagaimana sistem kepemimpinan yang bertanggung jawab. Saya selalu mengusulkan supaya sistem pengawasan melekat itu kita efektifkan. Atasan harus bertanggung jawab. Misal, kalau ada eselon 3, ya kan, tersangka, eselon 2 atasannya harus bertanggung jawab. Masa anak buahnya, ya, bukan saya itu anak buah saya, nggak boleh begitu. Atasan harus bertanggung jawab. Caranya gimana? Kasih aturan dalam 1 minggu kalau anak buahnya ya tersangka, dia harus mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, minggu kedua dia dipecat oleh atasannya. Kalau eselon 2 begitu, eselon 1-nya yang bertanggung jawab. Kalau dirjennya ya, tersangka, menterinya harus mundur. Nah itu diatur di undang-undang. Prinsip atasan bertanggung jawab. Maka semua orang yang duduk dalam jabatan publik, jabatan kenegaraan, pemerintahan, itu bertanggung jawab membina anak buahnya. Nah, kalau ini kepala daerah, siapa yang harus mundur? Kalau begitu setiap bulan bisa banyak pejabat mundur, Prof. Nah, ini yang saya bicarakan pejabat publik struktural. Kalau pejabat politik, ya harus ada mekanisme laporan, ya kan? Begitu ada dugaan bahwa dia main mata, kode etiknya itu diefektifkan. Maka dia diingatkan, maka dia hati-hati. Tapi kalau sudah masuk pidana, OTT kayak bupati itu, ya diproses aja. Tapi maksudnya mekanisme pengawasan semua bidang, semua sektor, sebelum hukum, etika pun sudah efektif gitu loh. Sebelum etika, pengawasan administratif itu sudah jalan. Kalau di daerah sendiri, perangkat-perangkatnya kan sudah ada, Prof. Sudah ada irjen, sudah ada memang di kelompok pemerintah daerah itu sudah ada, tapi itu yang terjadi adalah tidak efektif gitu. Tetap saja itu terjadi. Nggak berjalan pengawasannya ya, Pak? Itu dia, karena atasan tidak bertanggung jawab. Atasan cenderung mengkambing hitamkan anak buah. Ya. Senyum-senyum aja. Anak buah masuk penjara, dia senyum-senyum gitu loh. Maka prinsip atasan bertanggung jawab itu menurut saya itu salah satu kunci. Gitu. Nah, pengawasan ini juga harus selain pengawasan melekat gitu ya. Mekanisme pengawasan mulai dari inspektorat, lalu ada BPKP, lalu ada BPK, tingkat puncaknya. Ini juga harus reintegrasikan dalam satu kesatuan sistem. Puncak dari sistem pengawasan itu di BPK itu harus difungsikan ya badan pemeriksa itu bukan hanya urusan administrasi keuangan, bukan hanya lembaga eksekutif
dan ya kan cabang campuran. Dia bagian dari fungsi pemerintahan di bidang pengawasan, tapi dia juga bagian dari sarana pengawasan oleh parlemen, ya kan? Makanya dia harus lapor ke DPR kalau di daerah DPRD. Tapi sebenarnya banyak orang tidak menyadari BPK itu juga lembaga pengadilan, pengadilan semu. Makanya di Perancis disebut Cour des Comptes, Mahkamah Administrasi Keuangan Negara. Itu kalau di Perancis. Nah, jadi dia itu ngadili juga. Dia yang menentukan berapa temuan, ada temuan apa enggak. Kedua, berapa kerugian negara, ada tidaknya kerugian negara, dan berapa jumlahnya. Dan yang ketiga, dia yang menentukan siapa yang tanggung jawab. Nah, itu undang-undang perampasan aset itu judulnya aja serem, tapi harus lihat dulu. Dalam kesatuan sistem terintegrasi, mestinya salah satu yang diberi penguatan adalah BPK. Jadi BPK itu, dia kalau ada temuan, dia harus memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab mengembalikan dulu keuangan negara. Dipulihkan. Kalau keuangan negara itu sudah dipulihkan, bila perlu kekayaan dia sita sementara oleh BPK. Ya kan? Sampai uang kembali. Kalau sudah terpenuhi, ya sudah, dia dipecat aja, nggak usah dipidana. Kalau dia tidak bisa sesudah celana kolornya disita, dilelang, nggak cukup juga, baru proses pidana. Jadi itu namanya ultimum remedium, itu betul-betul dipraktekkan. Sehingga BPK dan lembaga penunjang di sekitarnya, mulai dari inspektorat, itu punya fungsi efektif untuk memulihkan kerugian, mengawasi dengan efektif dalam sistem kepemimpinan terpadu yang ujungnya BPK itu nggak usah masukkan penjara, yang penting uang negara kembali, dan yang kedua pecat dia sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga BPK itu berfungsi dengan baik. Dan kalau itu dilakukan, saya rasa akan jauh lebih baik dari keadaan yang sekarang. Yang terjadi. Tapi ini yang kita bicarakan mengenai birokrasi gitu ya. Kalau pejabat politik yang Anda tanya, itu tentu ada mekanisme yang tersendiri. Menurut Profesor, apa nih mekanisme yang paling pantas menghukum pejabat-pejabat politik ini yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi? Ya, tentu harus diproses pidana, ya kan? Tapi ini juga menyebabkan banyak orang mulai berpikir, waduh, sebaiknya sistem pemilihannya ini terlalu mahal, kan gitu kan? Maka ada ide supaya, udahlah jangan dipilih langsung lagi dah, dipilih oleh DPRD. Padahal dulu waktu dipilih DPRD, korupsi juga, suap-suap juga. Cuma bedanya suap itu beredar di antara elit yang mengambil keputusan, sekarang beredar ke rakyat pemilih. Sebenarnya kan hanya memindahkan problem saja, Prof. Malah ini lebih bagus, ini bagi pembagiannya lebih luas. Cuma moral hazardnya itu lebih buruk. Nah, maka muncul ide bagaimana kalau ya kan dipilih aja oleh DPRD. Saya rasa ini sah saja untuk evaluasi, ya kan? Jangan buru-buru gara-gara banyak reaksi negatif. Ya udah nggak jadi deh, jangan begitu. Udah tunda aja membahas undang-undang pilkadanya tahun depan aja. Nah kalau tahun depan nanti ribut lagi, molor lagi 2028, akhirnya nggak jadi. Harusnya kita manfaatkan momentum 2026 ini untuk evaluasi menyeluruh, ya kan? Lalu cari solusi yang paling baiknya gimana? Perdebatan di ruang publik, biar aja ini bagus ini. Jadi demokrasi itu bukan hanya majority rule, mengambil keputusan menurut prosedur formal. Itu namanya demokrasi prosedural. Tapi ada ruang debat publik. Nah, itu namanya deliberatif demokrasi.
menentukan kualitas substantif demokrasi. Jadi kalau menurut saya bagus saja ini, ada yang teriak-teriak, ini hak rakyat mau itu kan? Jadi dalam pandangan Prof, kalau untuk proses pemidanaan tadi untuk mungkin kepala daerah yang berafiliasi pada partai politik, mungkin proses di peradilan itu tetap itu, ya tetap, ya kan, karena itu sudah kasusnya sudah masuk pidana, ya kan. Tapi kita juga harus melihat anatomi sistem politik yang menjadi sebab, ya kan. Banyak orang menganggap bahwa ini gara-gara pemilu pilkadanya terlalu liberal. Ya udahlah, kita kembalikan ke pilkada tidak langsung aja, kan gitu. Tapi mungkin nggak sih Prof, kalau misalnya mungkin hukumannya dibuat lebih berat gitu ya, sebagai efek jerah. Bisa misalnya juga. Kalau di Nusa Kambangan, diisolasi dalam ruang dalam beberapa, misalnya dia divonis 5 tahun, mungkin sepertiganya dia ada di ruang isolasi, ataupun mungkin ada hukuman mati. Kalau pejabat politik misalnya, hukuman mati aja. Sanksinya pidana mati, kan di KUHP sudah diatur, kan, bahwa pidana mati itu dengan masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berkelakuan baik, berubah jadi 20 tahun. Sebenarnya kan sudah ada. Artinya pidana mati itu nanti tidak akan ada eksekusi lagi, tapi artinya dia jadi maksimal. Oh, itu menakutkan itu. Kalaupun dia berkelakuan baik dalam 10 tahun, dia berubahnya jadi 20 tahun. Atau berubah jadi seumur hidup, ya kan? Wah, itu sengsara betul dia. Nah, maka mungkin itu lebih menakutkan untuk berbuat, ya kan, korupsi itu. Tapi di luar itu kita harus pelajari dari realitas kenyataan. Mereka ini sudah keluar duit banyak waktu pilkada itu. Lalu setelah ya menjabat, ya kan, mau mengembalikan utang dan lain-lain sebagainya. Jadi memang sah untuk ada evaluasi, termasuk Presiden Prabowo itu udah beberapa kali itu, waduh, mengeluhkan. Hampir semua partai mengeluh dengan praktek pilkada langsung ini. Karena politik biaya tinggi itu, Pak. Biaya tinggi. Jadi sah untuk didiskusikan. Nanti kesimpulannya gimana, ya kan? Nanti tergantung. Misalnya ada komprominya. Jangan semuanya balik ke DPRD dong. Ya kan? Misalnya. Udah. Yang bupati aja. Yang pilkadanya. Atau wali kota dan gubernur saja. Yang tingkat 2, tapi tingkat 1-nya tetap di. Misalnya begitu. Ya. Pokoknya ada komprominya. Jangan buru-buru di stop dulu. Ini kemarahan publik di media. Nikmati aja dulu, bagus ini. Gitu loh. Jadi ada pertentangan antara elit partai dengan di ruangan publik. Ini tanda baik dinamika demokrasi substansial. Tapi sayangnya gitu. Pemerintah sekarang kan tidak mau banyak kegaduhan, Prof. Hanya inginnya supaya stabil, aman, ruang publik ini supaya tetap tertib. Nah, seperti itu. Di era kayak begini, nggak bisa nggak gaduh. Kasih gaduh. Ngomong salah sedikit gaduh. Dia nikmatin aja. Ya habis banyak salah ngomong juga sih. Pejabat-pejabat kita kan. Prof, artinya kayak tadi Prof bilang, ini kita masih soal korupsi dan kepala daerah nih, lewat pilkada, lewat DPRD gitu ya Prof ya. Ini kan bukan cuman soal perilaku, akhirnya bukan cuma soal kuantitas, akhirnya kan soal kualitas juga ya. Iya. Gimana Prof? Maksudnya, Kualitas apa? Kualitas dari kepala daerah yang nanti jika memang dipilih sama partai, sama DPRD. Itu dia. Sekarang yang penting ngepop, nggak penting berkualitas. Kalau tiap hari muncul di TV, jadi ya masuk ya jadi tokoh, ya kan? Ya, tapi kan masa kita mau disebutkan hanya yang ngetop doang ya? Lah nyatanya kayak gitu. Iya. Karena harga popularitas tuh mahal sekali, ya kan? Kalau orangnya pintar sekali, hebat sekali, tapi tidak dikenal, maka dia butuh modal banyak
didukung oleh konglomerat, oleh oligarki, supaya videotronnya di mana-mana biar dikenal. Gitu loh. Ujung-ujungnya ada yang mengendalikan dia. Gitu loh. Maka caranya sekarang partai-partai cari calon-calon yang sudah terkenal. Nah, maka artis, ya kan? Ada ya macam-macam lah. Ya, artinya kan gitu partai loh. politik sendiri sebenarnya mengabaikan fungsi pendidikan politik, Prof, kalau seperti itu. Iya, karena ada Bagaimana kebutuhan mendekati? pragmatis supaya menang. Maka Anda mesti terkenal dulu, dan harga terkenal itu mahal banget gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, jadi bolak-balik ini ada plus minus. Makanya wajar kalau ya kan pimpinan partai-partai itu memerlukan kesempatan untuk evaluasi. Itu bukunya Farid Gaban yang dilarang sama polisi. Oh, itu bagus tuh buku itu. Riset Indonesia. Indonesia ini mesti diriset. Riset Indonesia. Semua aspeknya. Salah satunya sistem politiknya. Kan nggak apa-apa dievaluasi. Ribut-ribut sedikit, ada yang marah-marah gitu, kayak Roy Suryo, ya kan? Lain lagi, tapi yang soal ini misalnya Ray Rangkuti, hak rakyat mau dikembali lagi, bagus itu. Ya kan? Cara berpikirnya, nah, biar membuat keputusan bernegara itu tidak hanya berdasarkan suara terbanyak atas nama hasil pemilu, itu namanya majority rule. Tapi minority right tercermin dalam suara publik di media, itu perlu didengar. Saya sih senang juga melihat bagaimana pimpinan partai akhirnya dengan DPR bersepakat, ya udah dah kita mundur tahun 2027 aja, nggak dibahas tahun ini. Ya kan? Misalnya gitu. Tapi siapa ada jaminan? Siapa yang menjamin 2027 nggak ribut lagi? Kalau ribut lagi, tunda lagi 2028, akhirnya nggak jadi. Karena sudah dekat ke pemilu. Padahal kebutuhan evaluasi itu ada. Biar aja, ini belum matang ini diskusinya. Yang marah-marah ini juga belum dapat kesimpulan kan? Wah. Yang marah itu anggap warna-warni ya gitu ya, Prof? Iya. Ada. Lalu tokoh-tokoh PDIP, karena dia satu-satunya partai yang di luar, pengimbang katanya, bukan oposisi, itu diperhitungkan, waduh nanti pemilu 2009, semua kekecewaan pada pemerintahan sekarang, itu nanti jadi kredit bagi PDIP. Waduh, itu nanti PDIP yang menang sendirian nanti. Gitu. Sudah ada analisa begitu. Maka partai-partai ini mulai ngerem juga. Nah ini jadi kesempatan evaluasi, kesempatan untuk tata ulang, kesempatan untuk riset Indonesia, jadi terkubur. Nah, Kesempatan juga mempersiapkan calonnya kali ya, Bang? Iya. Nah, jadi maksud saya ini harus didiskusikan dulu, ada plus minus gitu loh. Nah, misalnya ada yang bilang ini secara hukum ini kan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati harus dipilih secara demokratis. Artinya dipilih langsung, demokratis, konstitusional, sah. Tapi lewat DPRD, kan demokratis juga. Jadi ini tidak ada masalah secara konstitusional. Gitu loh, secara formal gitu kan. Nah, jadi boleh-boleh aja. Tapi sekarang pilihannya pilihan politik gitu. Tapi sebetulnya memahami hukum pun harus komprehensif. Jadi pasal 18 Undang-Undang Dasar itu memang bilang kepala daerah dipilih secara demokratis. Tapi ada latar belakangnya. Kalau orang memahami historical interpretation dari pasal itu ada latar belakang niat ingsun atau original intent. Kan dulu di zaman Orde Baru, kepala daerah itu dipilih oleh presiden. DPRD itu hanya memilih bakal calon. Diajukan kepada presiden, presiden terserah dia memilih yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Banyak kejadian, kayak misalnya Gubernur Riau dulu. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, jauh bedanya. Tapi Pak Harto memilih nomor 3. Nah itu yang mertuanya Pak Rusli Zainal yang kemudian jadi Gubernur Riau. Nah itu dia terpilih nomor 3. Nomor 1, tapi nggak dipilih Pak Harto.
Artinya di masa Orde Baru dulu kepala daerah itu dipilih oleh presiden. Oke? Sesudah kita reformasi, keluar Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Undang-undang itu jelas menentukan gubernur, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Maka Pak Habibie yang saya jadi salah satu asistennya sebagai presiden, itu hanya mengeluarkan kepres administratif aja. Sesudah dipilih oleh DPRD, dia nggak bisa apa-apa pokoknya. SK ditandatangani. Artinya presiden itu tidak punya peran apa-apa. Yang memilih adalah DPRD. Nah, tahun 2000 ketika kita membahas perubahan kedua, membahas pasal 18, muncul kata-kata kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Coba tanya pada dirimu masing-masing. Kenapa digunakan istilah dipilih secara demokratis? Padahal sudah ada undang-undang tahun 99 yang menyebut dipilih oleh DPRD. Ya. Kalau MPR waktu itu bermaksud dipilih oleh DPRD seperti Undang-Undang Nomor 22, ya tegas saja kepala daerah dipilih oleh DPRD. Titik. Tapi sengaja dipilih secara demokratis. Artinya masih membuka peluang untuk pemilihan langsung. Nah, pemilihan presiden baru dibahas tahun depannya, 2001. 2001 dan 2002 itu ketentuan tentang pilpres periode putaran pertama itu selesai di tahun 2001, perubahan ketiga. Untuk putaran kedua selesai di perubahan keempat, 2002. Jadi pembahasan mengenai pilpres langsung itu tahun 2000 belum. Walaupun demo di Monas, di mana-mana, mahasiswa menuntut pemilihan presiden langsung. Semua orang udah tahu. Oke? Tahun 2000 itu. Tapi karena pilpres belum dibahas, baru membahas pasal 18, maka pemilihan kepala daerah, dibukalah kemungkinan untuk langsung nanti. Secara demokratis. Nah, sesudah reformasi, pilpres pertama 2004. Oke? Maka muncul lagi. Ini kepala daerah dipilih aja secara langsung. Nah, yang mulai di Aceh. Nah, yang dipilih langsung dong. Maka jadilah undang-undang mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Namanya dari pilkada menjadi pemilu kada. Nah, itu ceritanya. Oke? Itu mau dibalikin lagi ke DPRD. Ya, marah orang. Tapi tidak salah juga untuk kita evaluasi selama 25 tahun ini. Maka misalnya, ya udahlah jangan semuanya langsung deh. Itu loh. Ada kebutuhan koordinasi nasional. Jadi gubernur-gubernur itu kalau bisa dipilih oleh DPRD. Misal, presiden mengajukan 3 calon untuk dipilih oleh DPRD. Misal untuk gubernur. Tapi untuk wali kota, karena wali kota itu jumlahnya 97 lebih, itu kan homogen masyarakatnya. Oh, udah tetap langsung aja. Tetap pemilu kada langsung. Nah, tinggal perdebatannya, bupati bagaimana? Itu kan masih bisa didiskusikan. Nah, bupati ini ada problem sendiri. Ini kan wilayah pedesaan. Kalau di Jawa nggak ada masalah, tapi di luar Jawa ada dari TPS ke PPS ke kecamatan itu naik but 5 jam. Banyak yang kayak gitu. Nah, jadi mungkin lebih tepat lewat DPRD. Misalnya begitu. Walhasil kita harus membangun sistem asimetris. Jadi jangan pukul rata semua. Kayak Papua. Papua itu mana yang lebih tepat? Sekarang udah jadi 5 provinsi. Kalau menurut saya, salah satu kasus terbanyak untuk di MK, yaitu juga di Bawaslu, itu di penyalahgunaan aturan mengenai noken. Paling sering terjadi di Papua. Nah, sekarang udah jadi 6 provinsi. Kalau menurut saya, pilkada sana itu harus beda. Karena daerahnya daerah otonomi khusus.
Misalnya ya sudah, noken itu kita pakai dimodernisasi. Kayak electoral college di Amerika. Jadi setiap desa nunjuk noken, perwakilan, kumpul di ibu kota, 1.000 perwakilan, ad hoc, 5 tahun sekali, memilih gubernur, memilih bupati, gitu loh. Jadi kayak electoral college. Jadi tidak one man one vote melalui pemilu kayak sekarang, pilkada langsung, tidak juga melalui DPRD. Jadi tidak apa-apa, berbeda. Nah ini harus hasil diskusi publik. Jadi jangan buru-buru disimpulkan, jangan atau nanti kayak begitu. Nah, Gitu. tapi ini Prof, kan beberapa riset itu kan sudah menunjukkan bagaimana penolakan publik ya terhadap pemilihan melalui DPRD ini. Iya. Nah, apalagi dibilangnya mayoritas menolak. Nah, kalau ini disebut sebagai bentuk kemunduran wacana ini, nah Prof setuju nggak kira-kira? Iya, ini orang marah. Orang marah itu jangan dijadikan rujukan mutlak. Namanya juga orang lagi marah. Rasulullah bersabda, kalau orang lagi marah, jangan sholat. Tapi disuruh apa? Suruh ambil wudhu, tapi jangan sholat. Maksudnya supaya dingin dulu kepalanya, baru sholat. Nah, urusan sholat aja, itu Rasulullah itu, ya kan? Jangan sholat. Nah, begitu juga dalam urusan bernegara. Jangan suara orang marah dijadikan rujukan mengambil keputusan. Ditenangkan dulu dengan ide-ide. Ada diskusi publik itu. Masalahnya maksudnya. mungkin teriakan itu terjadi karena publik jarang dilibatkan dari Bro. Nah itu dia. Malah bagus kan sekarang jadi terlibat. Namanya substantif demokrasi membutuhkan meaningful participation. Nah ini bagus. Itu loh. Jangan buru-buru. Seru nih ya kita bahas pilkada lewat DPRD ini. Saya senang daripada kita menyaksikan setiap bulan ada ketok palu, tok atas nama jumlah suara. Tok lagi, ada undang-undang baru, tok lagi gitu loh. Jadi tanpa partisipasi publik. Ini bagus ini. Nikmati kemarahan publik ini. Iya kan? Tapi kalau maaf saya potong. Tapi kalau Prof sendiri senangnya yang mana? Saya senangnya ya hasil nanti kompromi sesudah perdebatan sehingga rakyat kita, ya kan? Dia marahnya itu di ruang diskusi, tidak marah seperti bulan Agustus sampai September kemarin. Nggak jelas itu. Jadi demokrasi di jalanan. Kita pindahkan aspirasi di jalanan itu ke ruang sidang, ruang diskusi, kan bagus. Tapi kan apa ya, demokrasi jalanan itu kan suatu keniscayaan, Prof. Dan itu selalu terjadi setiap di liputan 6 debat itu. Dan itu selalu terjadi, Prof. Setiap ada keputusan-keputusan yang memang pro kontra dan itu membuat publik tidak setuju, dan itu kan demokrasi jalanan itu selalu terjadi gitu. Iya, Prof. tapi itu kan tidak sehat. Makin tinggi kualitas peradaban demokrasi kita, harusnya berkurang itu. Makanya sebetulnya bagus juga nanti cepet-cepet pindah ibu kota ini, IKN. Misalnya kan nggak ada yang demo. Jadi demo di sini nanti, ya kita bikin aja. Saya udah bilang tuh teman-teman, itu di Senayan kita bikin aja jadi freedom tempat bersuara. Iya, kayak Hyde Park. Tapi ini bukan park, tapi lingkungan. Jadi demonya di situ aja. Tapi di dalam ruangan, teriak-teriak. Misalnya gitu. Karena MPR-nya udah pindah. Korupsi ini bukan hanya terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Iya, semua. Di lembaga. Makanya tadi Di perlu kehakiman. pengawasan lebih efektif. Ini yang praktek bayar-bayar mulai dari polisi sampai hakim. Koordinatornya siapa? Koordinatornya advokat. Sana kemari dia. Semua. Ya, ini harus diberantas tuh semuanya. Nah, berkaitan dengan memberantas ini, Prof. Prof sendiri kan sekarang menjadi ketua tim reformasi Polri yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Ya, mudah-mudahan nanti Februari selesai kita lapor. Ya kan akhir ini kita masih sidang-sidang. Kalau masukannya udah banyak banget. Semua masukan dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat. Semua. Udah ada lebih dari 100 instansi, 100 organisasi.
Prof, tapi seberapa sih serius akhirnya kebutuhan untuk reformasi Polri ini? Prof? Ya serius lah. Kalau dengerin yang marah-marah itu, waduh serius banget. Gitu. Cuma kan kita juga harus dengar dari dalam. Makanya tim reformasi internal udah 2 kali kita undang, kita dengar supaya kami bersepuluh itu, terutama 5, ya kan, bukan polisi. Ya kan, nah, kita harus fair juga. Sebagian kan, karena polisi itu kan hanya kena getah. Yang dibakar kantornya itu kemarin, kan bukan cuma polisi, tapi DPRD juga. Apa itu artinya? DPR juga, anggota DPR yang dijarah rumahnya itu, karena gedungnya itu ketat, sudah bagus, anunya itu kuat sekali, pagarnya nggak bisa dimasukin. Maka yang kena getahnya, ya anggotanya yang terkenal-terkenal. Kayak artis, ya kan? Nah, ya, tapi itu artinya apa? Artinya yang menjadi objek kemarahan publik itu saluran aspirasi kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan nggak jalan. Itu sebetulnya yang harus dievaluasi juga. Peranan MPR, DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia ini harus dievaluasi. Dan juga partai politik. Ini soal serius. Gitu loh. Nah, tapi yang di depan berurusan dengan masyarakat kan polisi. Iya. Maka polisi yang kena getahnya. Maka di Jakarta Timur itu 2 polsek, Polres, hancur. Dibakar. Yang para pembakar itu ya bukan aktivis. Ya anak-anak Gen Z yang karena medsos saja. Nah, jadi ini harus dipahami bahwa kemarahan publik ini ya kan melalui medsos meluas di seluruh Indonesia yang ujung-ujungnya ya kan menyeluruh. Makanya riset Indonesia itu benar itu. Tapi kita mulailah dengan polisi dulu. Dan di bidang APH penegakan hukum itu kan bukan cuma polisi saja yang bermasalah. Polisi, Jaksa, ya kan? Jaksa, ya kan? Ya. Lalu panitera. Nanti panitera bilang, waduh hakimnya minta sekian, padahal hakimnya nggak tahu. Nah ini yang koordinatornya advokat berkoordinasi dengan panitera. Panitera juga kebagian. Nah hakimnya itu tinggal tulang. Udah selesai dipersin semua, tinggal tulang-tulangnya baru hakim. Kata para advokat, iya Pak, memang dapat tulang aja itu. Tapi di dalam tulang ada sumsum. Jadi semua kebagian. Iya. Maka ini harus dibenahi semuanya. Tapi mulailah dulu pintu masuknya melalui polisi. Tapi ini ada kasus baru nih. Ada teman saya, nggak usah saya sebut namanya. Orang terkenal. Dia punya kasus tanah sekian hektar. Sudah menang di pengadilan. Sampai Mahkamah Agung, kasasi, udah putus. Berbulan-bulan eksekusinya nggak jalan. Ternyata dimintain duit lagi. Oleh pengadilan. Mengatasnamakan pengadilan. Katanya minta semua, polseknya minta, ini minta. Ya kan? Nah, tapi yang ngatur pengacara lagi. Artinya praktek bayar-bayar ini semuanya. Terstruktur. Iya, nah maka ada Zarok. Zarok Rikar. Yang diberitakan, ditemukan kekayaan di rumahnya 1 T. 1 triliun. Dari kejaksaan bilang sama saya, Pak, bukan 1 T, 2 T, Pak. 2 T. 2 T. Di rumahnya itu kedapatan 2 triliun. 2 triliun itu, dia kan pejabat eselon 2, eselon 1. Itu tidak mungkin sendirian, itu uang sisa itu. Kira-kira ada puluhan triliun. Dia kebagian 2 T. Dan yang kedua, itu kan tidak mungkin setahun, pasti puluhan tahun. Artinya ada praktek yang terstruktur, masif di lingkungan kekuasaan kehakiman. Gawat ini negara kita. Artinya ini bukan hanya terstruktur, Prof, tapi sudah kultural. Ya, Dari melembaga turun-temurun dan seperti itu. membudaya. Nah ini kan harus dibenahi. Nah, iya. Butuh waktu yang panjang, Prof. Lah iya, tapi kan harus ada
sikap progresif, revolusioner untuk membenahi ini. Nah, kesempatannya itu ya sekarang ini mestinya Presiden Prabowo ini kan punya kesempatan, cuma dia terikat dengan partai karena dia masih ketua umum partai, ya kan? Mestinya statementship ditunjukkan, nggak harus dibenahi. Dan ini tidak cukup dengan naik gaji, hakim dinaikkan gajinya 200 berapa persen, nggak bisa. Itu tidak solusi, itu sudah bolak-balik dari tahun ke tahun isu itu. Saya ikut memperjuangkan, membantu di zaman SBY dulu supaya hakim ditetapkan menjadi pejabat negara supaya dia dapat tunjangan kehormatan sebagai pejabat negara. Sehingga oleh Menteri Taufik Effendi, teman saya almarhum, saya ajak itu mahasiswa-mahasiswa saya, hakim-hakim muda, ketemu. Solusinya bikin PP tentang tunjangan hakim. Nah, itu solusi. Tapi itu 2012. Sesudah sekian puluh tahun, 2022, ya kan? Itu gaji ketunjangan nggak naik-naik. Menuntut lagi. Akhirnya dikasih 200%. Itu tetap tidak solusi. Ini harus komprehensif. Kebetulan saya terlibat di dalam reformasi Mahkamah Agung ini. Jadi dulu zaman akhir Orde Baru, zaman awal reformasi Pak Habibie, dibentuk tim nasional reformasi Mahkamah Agung satu atap. Direktur Jenderal di Kementerian Kehakiman dipindahin ke Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Departemen Agama dipindahin. Nah, ketuanya Pak Hartarto, saya anggota. Kesimpulannya, kita harus bikin Mahkamah Agung satu atap. Nah, sekarang sesudah 27 tahun, ini kan harus dievaluasi. Tujuan satu atap itu supaya kekuasaan kehakiman merdeka. Sekarang setelah 27 tahun, wah ini kebablasan merdeka. Jadi tumbuh budaya komando. Para hakim yang tujuan reformasi adalah supaya dia merdeka. Kan tujuan pokoknya itu adalah hakim itu merdeka. Hakimnya dalam memutus perkara, memeriksa. Ya kan? Jadi independensi struktural, institusional dimaksudkan sebagai alat supaya hakim itu independen. Sekarang sesudah Mahkamah Agung satu atap, hakimnya menjadi tidak independen, takut kepada atasan. Kedipan mata dari Mahkamah Agung kepada pengadilan tinggi. Kedipan mata pengadilan tinggi ke pengadilan tingkat satu. Sakti. Maka hakim menjadi tidak independen. Ini menyubur praktek-praktek bayar-bayar itu di lingkungan kekuasaan kehakiman. Maka ini pantas untuk kita evaluasi kembali. Serius ini. Ujungnya itu kan hakim. Kalau hakimnya itu solutif, memberi solusi, enggak perlu presiden bikin rehabilitasi, bikin gerasi, bikin kayak kemarin. Ya kan? Dirut ASDP, kepala sekolah yang ngumpulin dana untuk sumbangan untuk membayar guru honorer. Sudah dibebaskan di tingkat 1 sampai Mahkamah Agung lagi. Ya kan? Nah, ada yang baru lagi nih, kakek umur 71 tahun, desa. Berapa? 2,5 tahun atau apa? Masuk penjara. Hakimnya itu tidak punya roh, kearifan, etika keadilan. Dia tidak memberi solusi pada masalah. Gitu loh. Ini bukan soal menang kalah, mengadili itu. Padahal mereka katanya sebenarnya wakil Tuhan ya. Lah iya, maka ini harus ada reformasi menyeluruh. Tapi mulailah dengan polisi, gitu loh. Tapi semuanya itu harus dibenahi. Advokat, nah, lebih-lebih. Manajer, ya terutama advokat-advokat di negara yang mafia peradilannya kayak di Afrika gitu. Waduh,
Nah, ini kan kita juga begitu. Nah, sama. ini kan sudah terstruktur ya, Prof. Sudah ada Iya. hakim dengan pengacara, dengan jaksa, mereka sudah bersatu, berkelindan, membentuk satu ekosistem gitu yang korup. Iya. Nah, fenomena yang muncul ini adalah fenomena no viral, no justice, Prof. Nah, bagaimana akhirnya sekarang masyarakat ini mengadukan itu ke media sosial. Nah, akhirnya berharap kepada media sosial segala sesuatu agar bisa mendapatkan keadilan. Iya. Seperti yang Prof bilang, due process of law and enforcement. Nah, seperti Jadi itu kan. keadilan itu nggak dipalu lagi sekarang ya? Nah, betul. Nah, Prof melihatnya ini seperti apa, Prof? Bagaimana Iya, iya, no viral iya, justice? Ini bentuk ke krisis kepercayaan masyarakat Iya, yang akhirnya iya, timbul iya. karena ada sistem korup ini. Makanya bagus juga, ini kan perkembangan baru ya, kita nikmati aja. Sehingga apa namanya, kayak ya di RUT ASDP itu kan Ya. IRA itu. Karena Coba- viral, Bro. Coba kalau nggak viral, Iya. nggak anu dia kan, Betul. dia Nggak masuk lolos ya. penjara, dia nggak lolos. Jadi bagus-bagus saja, itulah pentingnya suara public discourse. Maka kita harus menghargai suara publik ini yang muncul di media. Itu ada kearifan di situ, ada truth, ada justice. Nah, itu loh. Artinya nggak selamanya suara publik itu dianggap sesuatu yang menyerang. Ya. Atau Ya itu kan soal cara ngomong. Kan budaya ngomong kita ini masih agak kampungan. Tapi telinga kita juga masih agak kampungan juga. Masih tipis. Iya. Ya kan? Coba orang kan ngeritik. Tapi ngeritiknya itu hidungnya, rambutnya. Jadi masih kampungan. Nah, tapi ya bagaimana ya, kita harus menikmati itu. Itu loh. Kita harus sabar sampai satu waktu ada zamannya ya, kualitas demokrasi kita, kualitas negara hukum kita makin substansial. Nah, kira-kira gitu. Tapi untuk sementara ini ya mau diapain? yang katanya sedang berproses ya? Ada proses. Kita nikmati aja dulu. Kayak misalnya nih soal ijazah, di mana-mana orang sibuk, kayaknya, aduh, mulia sekali mempersoalkan ijazah ini, kayaknya masuk surga semua ini, ya kan? Tapi kalau dihitung-hitung, masya Allah, urusan ijazah ini kok nggak berhenti. Tahu nggak? Mulai tahun 2004 di MK itu perkara ijazah banyak sekali. Nah, waktu itu caleg itu syaratnya tamat SMP. Nah, maka tahun 2009 dinaikkan. Itu diskusi sama saya juga, Menteri Dalam Negeri waktu itu. Dinaikkan jadi SMA. Sesudah syaratnya SMA, tetap aja urusan ijazah. Sampai 2024 kemarin, pilkada kemarin ada 40 kasus yang sampai terakhir diputus. 7 diantaranya ada kaitan dengan ijazah. juga. Jadi budaya politik kita ini masih didominasi administrasi ijazah. Peradaban ijazah. Di DKPP sendiri, Prof, ada juga, Prof, yang kasus Iya. ijazah. Ya kan? Nah, sudah selesai menang ini pemilu kada Bangka Belitung. Wakil Iya, gubernurnya ijazah juga. Ijazah juga. Nah, jadi kalau mau fair gitu ya, kita lihat, aduh, budaya politik kita ini masih sangat ya, diwarnai oleh soal-soal sepele. Karena ini urusan ijazah ternyata salah satu cara paling mudah menjatuhkan lawan politik melalui isu ijazah. Dan kebetulan administrasi ijazah kita memang masih abad 19. You lahir namanya A. Begitu you disunat, bapaknya nambahin nama. Nah, kalau waktu lahir sudah ada akta, ya kan, harus berubah. Nanti sesudah kawin nambah lagi namanya, berubah lagi. Jadi ijazah kita itu berubah-ubah namanya. Nah, maka kebiasaan kayak politik tadi, begitu ijazahnya diserang. Jadi ini apa boleh buat gitu loh. Administrasi ini menjadi masalah yang harus kita anggap penting untuk diperbaiki. Ini gak terasa kita hampir 1 jam ngomong sama Prof. Jim di banyak. Bukan baru 15 menit. Iya.
Malah pengennya sih lebih panjang lagi nih ya, Prof. Ini kalau bahasanya Helmi Hayat ini daging semua ya. Daging semua. Tapi sebagai penutup ya, Prof, mungkin singkat aja, Prof. Kalau Prof boleh kasih nilai nih, demokrasi kita tuh ada di angka berapa sekarang? Ya kan kalau survei dunia global kan 59. Kalau kacamata Sebelumnya Prof? kan 53, Iya. turun 59. Saya rasa itu gambaran umum lah. Berbeda dengan kuantitas. Kuantitasnya kata orang kan third largest demokrasi. Tapi di mata saya, Indonesia is the first largest democracy. Not the third. Kenapa? Karena dalam demokrasi itu yang paling penting itu kan pemilihan. Pemilihan yang paling penting, memilih kepala negara. Maka ukurannya kita nilai kuantitas pemilihan presiden. 6 presiden yang dipilih terbanyak oleh rakyatnya, 1, 2, 6 adalah Indonesia. Pertama Prabowo Subianto, 97 juta. Kedua Jokowi, ya itu 80 sekian juta. Baru yang nomor 3, 4 itu Amerika. Ya kan? Donald Trump, Joe Biden. Nomor 5 tadinya SBY, tapi 2024 ternyata Vladimir Putin dapat 84% saking populernya. Maka dia nomor 5. Nah, nomor 6 SBY. Jadi dari 6 presiden yang dipilih terbanyak dalam sepanjang sejarah umat manusia, 3 diantaranya Indonesia. 1, 2, dan 6. Maka Indonesia is the first largest. Tapi kualitasnya 59. Jadi ini proses yang menantang kita untuk perbaikan. Maka semua pejabat, semua politisi, semua pemimpin harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi di masa depan. Kita harus tepuk tangan dulu untuk ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini, Bang Lukman. Ini keren banget. Ya, sekalian memprovokasi Anda berdua ini. Biar makin terkenal, nggak perlu kampanye lagi. Kayak kuya-kuya. Biar populer. Eko sama Eko kan. Prof, sekali lagi terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan sahabat Liputan 6 juga banyak mengambil hal-hal baik dari perbincangan ini. Prof Jimli juga sehat terus. Kita tetap ingin Prof dengan pandang-pandangannya terus muncul di media, di publik kita ya. Sebagai apa, Bang? Sebagai penyegar lah ya. Biar tidak monoton. Dan solusi pastinya buat para stakeholder dan pemangku kepentingan pasti. Terima kasih sekali lagi Prof. Sampai ketemu lagi Prof. Ya.